من ذكري شفاعة السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Raudatus Solihin yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah, dan insyaallah akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ini disebut dengan tahun baru Islam, sebab inilah tahun baru kita. Ada tahun baru Imlek punya orang lain, tahun baru Masehi, tahun baru Saka, dan banyak lagi tahun-tahun baru. Setiap tahun baru itu berbagai cara orang untuk menyambut dan memeriahkannya. Biasa kita lihat ada tahun baru Masehi, seminggu menjelang tahun baru itu segala yang terjadi dikait-kaitkan dengan tahun baru itu. Naik harga cabai dalam rangka tahun baru, naik harga bawang dalam rangka tahun baru, bahkan macet di jalan dalam rangka tahun baru Masehi. Tapi kita lihat tahun baru Hijrah tak ada apa-apanya. Tidak ada pula yang dikait-kaitkan di situ. Bahkan tidak ada persiapan kita lihat sama sekali. Padahal ini jelas sejarahnya, jelas momennya, jelas perjuangannya. Memang kalimat hijrah dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan. Tapi hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, ini adalah perjuangan hidup matinya Islam. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murawaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul mautu faqad faqa ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah sebut dalam Al-Quran, siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan lapangkan tempat di bumi ini, Allah banyakkan rezekinya. Bahkan kalau ada yang keluar rumah untuk berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu belum sampai tempat tujuan dia meninggal dunia, dia sudah dapatkan pahala hijrah itu. Begitu hebatnya hijrah ini. Maka hijrah dikenali oleh para sahabat, dikenali oleh umat Islam, yaitu pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dalam rangka menyelamatkan akidah Islam. Bukan karena takut mati,
Bukan pula kena benci dengan orang kafir Quraisy di Mekah, tidak. Tapi dalam rangka menyelamatkan akidah Islam. Kalau bukan karena itu Nabi Muhammad tidak hijrah. Kalau bukan demi menyelamatkan agama Islam ini, Nabi Muhammad tetap saja di Mekah. Makanya begitu sampai di perbatasan, Nabi Muhammad turun dari ontanya, diangkat tangannya. Apa kata dia? Wahai kota Mekah, kota kelahiranku, kalau bukan karena aku diusir oleh penduduk Mekah, maka aku tak akan meninggalkanmu. Ingatlah kata Rasul, suatu saat nanti aku akan kembali ke tempat kota Mekah itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu perjuangan yang sangat besar ini, perjuangan yang sangat dahsyat mempertaruhkan nyawa ini yang dijadikan oleh para sahabat tabi'in menjadi awal penentuan tahun Islam itu yang disebut dengan tahun baru Hijrah. Jelas Bapak yang semuanya pindah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama. Bukan karena yang lain-lain. Ada seorang laki-laki yang ikut hijrah ketika itu. Tapi tujuannya apa? Bukan menyelamatkan akidah, bukan menyelamatkan agama, tapi tertarik dengan seorang perempuan yang ikut hijrah ketika itu. Maka Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Amal itu tentukan oleh niatnya. Siapa yang niatnya karena Allah, maka akan didapatkan apa yang diniatkannya itu. Tapi siapa yang diniatkan karena dunia, maka dunia itu pun akan didapatkannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu di akhir-akhir ini makna hijrah itu diperlebar, diperluas oleh orang. Sedikit-sedikit hijrah, sedikit-sedikit hijrah. Kenapa sekarang Pak Bapak jarang lagi duduk di kedai, sudah hijrah. Kenapa sekarang Pak dulu pakai celana panjang ke masjid, sekarang pakai gamis, hijrah. Kenapa sekarang Pak dah berjenggot, dulu tak berjenggot, hijrah. Sedikit-sedikit hijrah, sedikit-sedikit hijrah. Apa memang seperti itu? Pokoknya asal berubah tingkah lakunya dia sebut hijrah. Apakah memang Nabi dulu tidak pakai gamis sebelum hijrah? Pakai gamis. Apakah Nabi dulu tidak berjenggot sebelum hijrah? Berjenggot. Apakah Nabi dulu sering main-main sebelum hijrah? Tidak. Nabi sebelum hijrah di Mekah pun sudah semangat untuk mendapatkan, menjalankan ibadah perintah Allah itu. Tapi kenapa sedikit-sedikit hijrah? Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang semuliakan, hijrah itu perlu dibatasi maknanya. Kalau tidak meluas kemana-mana, itu terus yang disebut oleh orang sebagai alasan hijrah. Dr. Samsi Ali menulis sebuah buku, 5 hal yang mesti dihijrahkan di zaman modern ini. 1, kata beliau, hijratul akidiyah. Hijrahkan akidah dari yang bercabang-cabang menjadi 1 cabang saja. Aqaid, la ilaha illallah. Tidak ada satupun ilah yang disembah, yang ada itu cuma Allah. Kenapa masih banyak orang mengakui kebenaran orang-orang yang menyembah selain Allah? Kok masih diakui, Pak? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengakui tak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah, tapi satu sisi dia mengakui bahwa orang yang menyembah selain Allah itu benar. Mana buktinya Pak Ustaz? Coba lihat tuh, dengar pidato-pidato orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om berwom santi-santi. Kenapa pakai om lagi, Pak? Kenapa pakai salam sejahtera lagi? Sudah jelas assalamualaikum, kalimat yang termulia, tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Tapi di satu sisi dia menyembah Allah, di sisi lain masih mengakui kebenarannya orang yang menyembah selain pada Allah. Hijratul akidiyah. Yang kedua, hijratul akhlakiyah. Sempurnakan, hijrahkan akhlakmu. Kalau dulu Bapak yang saya muliakan, akhlak ini pembelajaran utama, hari ini akhlak ini semakin terkikis.
Ada yang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi bertegur sapa dengan orang tidak mau. Lewat depan rumah orang, orang rumah itu sedang menyapu-nyapu di jalan tempat dia lewat, menegur tak mau. Ke masjid rajin, baca Quran rajin, puasa Senin Kamis rajin. Akhlak. Punya anak rajin mengaji, rajin sholat, banyak hafalannya, tapi semua orang tua tidak mau dengar. Semua orang tua bahkan melawan. Akhlak. Maka ibu bapak yang saya muliakan, sedikit-sedikit terkikislah akhlak kita hari ini. Bahkan di masjid pun terkadang duduk berdampingan, bersentuhan pundaknya, tidak mau bertegur sapa, tidak mau berjabat tangan. Apa masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ufirul ma qabla yatafarraqa. Jabat tanganlah kata Rasul. Gugur dosa kalian berdua ketika berjabat tangan itu. Akhlak. Bahkan di tengah-tengah sop yang panjang, selesai sholat, berdiri dia langkai semua. Tak ada adabnya lewat di depan orang ramai itu. Bahkan ada orang yang jauh lebih tua dari dia, tapi tak ada adabnya. Terkikis akhlak kita hari ini. Bukan hanya di tempat umum, tapi di tempat sekolah-sekolah juga seperti itu. Kalau dulu ada murid, ada ustadznya lewat, itu murid berdiri semua mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Yai. Sekarang tidak lagi seperti itu. Orang hanya sibuk dengan transfer of belief. Orang transfer of knowledge, dia tidak perhatikan dengan transfer of belief itu. Bagaimana adab etika oleh orang barat dianggap ini, belief ini, etika ini sesuatu yang menghambat kemajuan ilmu. Kenapa? Kalau kita dalam Islam, mayat itu mesti diperhatikan baik-baik, mesti dimuliakan, mesti dijaga adabnya. Maka kalau orang barat, tidak lagi yang penting dapat ilmu. Dibelah perut mayat, dilihat isinya. Dibelah kepalanya, dilihat isinya. Bagi orang barat ini ilmu. Bagi kita umat Islam, ini melanggar etika. Mayat itu tidak boleh disakiti. Nah, mulai sedikit-sedikit terkikisnya akhlak kita. Yang seperti itu yang mesti dimuliakan, mulai tak dianggap dimuliakan lagi. Orang tua yang mesti dimuliakan, mulai tak dianggap muliakan lagi. Guru yang mesti dimuliakan, tidak penting itu guru. Kalau ilmu tinggal buka kata Google, YouTube segala macam, bisa dicari di mana-mana. Terkikis sedikit-sedikit. Maka hijratul akhlaqiyah. Yang ketiga kata beliau hijratul ta'abbudiyah. Sempurna penyembahannya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di masjid nyembah Allah, di kantor nyembah atasan, tidak boleh. Maka dalam ilmu filsafat diceritakan Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat dipentingkan dalam hidup ini. Kalau kita sedang mancing, lalu terdengarlah panggilan Allah melalui suara muazin azan namanya, tak dia tinggalkan aktivitas mancingnya dalam ilmu filsafat, maka pancing itulah Tuhannya ketika itu. Karena itu yang dia pentingkan ketika itu. Hijratul ta'abbudiyah. Yang keempat yaitu hijratul akliyah sakofiyah. Sudah saatnya Bapak yang semuliakan kita ini dibohongi. Berhentilah kita dibohongi oleh barat itu. Sedikit-sedikit barat, sedikit-sedikit barat, lagu-lagu barat, film-film barat. Nanti studi banding ke barat, rujukan referensinya nanti ke barat. Padahal di timur jauh lebih mulia, lebih baju, lebih bagus, Pak. Dulu orang barat itu abad ke-8, 9, 10 belajarnya ke dunia timur. Termasuk tokoh besar ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rus. Terjadi perang salib, diambil itu semua kitab, dibawa ke sana, diganti namanya. Ibnu Sina diganti dengan Abi Chain. Seakan-akan punya dia, tapi sebenarnya punya kita. Maka Bapak yang semuliakan, hijratul akliyah sakofiyah, pola pikir kita ni hijrahkanlah.
Jangan sedikit-sedikit barat, sedikit-sedikit barat. Kalau tak ada lagu barat nanti tak modern. Kalau tak gaya barat tak modern. Tinggalkanlah itu Bapak Ibu yang semuliakan. Hijrah. Yang kelima terakhir, hijratul usariyah. Apa itu? Hijrahkan pola pendidikan anak-anak dan keluarga kita. Hijrahkan. Betapa banyak orang menyesal di hari tuanya. Kenapa? Dulu tergiur dengan begini dan begini. Seorang profesor nulis buku. Apa kata dia? Dunia pendidikan hari ini bukan lagi menyajikan kejujuran, tapi banyak menyajikan kebohongan. Mana buktinya? Ketika nanti ada brosur-brosur atau promosi-promosi pendidikan masuk ke sekolah-sekolah dasar atau SMP, mempromosikan sebuah sekolah. Apa yang diceritakan? Ini di sekolah kita ada ini, labornya penuh seperti ini, asramanya full AC segala macam. Sampai di situ tak ada semua. Mana ini yang disebutkan kemarin waktu dipromokan? Oh, itu baru rencana, belum ada barangnya. Awal saja sudah banyak kebohongannya. Bagaimana menciptakan sebuah pendidikan yang penuh dengan kejujuran? Awalnya sudah banyak kebohongan yang dilakukan. Maka Bapak yang semuliakan, mungkin kita tak bisa meninggalkan tempat kita karena terlalu banyak urusan yang kita urus. Kalau kita meninggalkan wilayah kita, urus ini segala macam, mulai tingkat RT sampai tingkat kabupaten, mungkin ke bupati segala macam, sampai situnya. Tapi sekarang hijrahkanlah 5 hal itu. 1, hijratul akidiyah. Yang kedua, hijratul akhlakiyah. Yang ketiga, hijratul ta'abbudiyah. Yang keempat, hijratul akliyah sakofiyah. Dan yang kelima, hijratul usariyah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.